Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video kali ini di Fatayas Edu, dan di video kali ini saya mau berbagi terkait dengan pengalaman pribadi saya dalam menjawab soal penalaran dan juga pemecahan masalah. Nah, ini murni dari pengalaman pribadi saya di tahun 2021 terkait dengan tips dan juga trik dalam menjawab soal-soal penalaran dan pemecahan masalah. Nah, FYI untuk teman-teman semuanya yang mungkin di sini mau belajar lebih dalam lagi terkait dengan SKB dosen ya, untuk semua jenis komponen tesnya, teman-teman mungkin bisa untuk mendaftarkan diri dan juga ikut bergabung dengan cara mendaftarkan diri di link yang sudah tertera di deskripsi. Nanti saya akan share di sana, dan teman-teman bisa juga untuk scan barcode-nya sesuai dengan flyer yang ini. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama terkait dengan contoh-contoh soal, tips dan trik menjawab soal, dan juga bagaimana sih micro teaching dan juga wawancara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi SKB nanti. Dan semua ini saya lakukan sebagai bentuk ikhtiar saya untuk bisa sharing ke teman-teman semuanya dari pengalaman pribadi saya di tahun 2021. Oke, kita langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung melihat dari contoh soal ataupun bentuk soal penalaran dan juga pemecahan masalah. Nah, ini dia teman-teman untuk soal yang pertama. Jadi di sini saya mau mengambil satu soal aja nih, satu teks aja yang berkaitan dengan penalaran dan pemecahan masalah, dan semoga ini tuh bisa jadi gambaran lah untuk teman-teman semuanya bisa memperdalam lebih akurat lagi ya, lebih dalam lagi dalam mengasah kemampuan menjawab soal-soal penalaran dan pemecahan masalah. Teman-teman semuanya, di tahun 2021 saya berasumsi bahwa setiap peserta yang akan mengikuti SKB maupun SKD itu setiap komputernya pasti sudah diinstal gitu ya, mungkin ya bahasa sederhananya gitu ya. Setiap komputernya itu pasti diberikan soal yang sudah berbeda-beda tipenya, ada tipe A, tipe B, atau tipe C. Asumsi saya seperti itu, soalnya setiap peserta pasti mendapatkan bentuk soal yang berbeda-beda. Ada yang soalnya panjang, ada yang soalnya pendek, ada yang soalnya relatif gampang. Jadi kalau di sini pengalaman saya pribadi di tahun 2021, saya mendapatkan soal SKB untuk penalaran dan pemecahan masalah tuh yang lumayan panjang seperti ini teman-teman, dan kemudian ada grafiknya. Dan di saat itu saya tidak mendapatkan pengalaman belajar sama sekali dari sesi sebelumnya ya. Maksud saya tidak menemukan materi baku yang saya bisa pelajari yang sama persis sesuai dengan SKB yang saya hadapi gitu. Jadi itu murni dari ikhtiar saya pribadi ketika saya menjawab soal SKB ya, tips dan trik yang nantinya akan saya berikan. Nah teman-teman, ketika sudah mendapatkan soal seperti ini, sudah ada teksnya dan sudah ada grafiknya, yang pertama sekali yang bisa kita lakukan adalah kita langsung loncat untuk melihat pertanyaannya itu apa sih sebetulnya yang ditanyakan gitu ya. Jadi jangan membaca teksnya atau jangan melihat ke grafiknya langsung, karena itu akan menyita waktu yang sangat banyak, sedangkan kita harus menjawab soal setepat mungkin dengan waktu yang sesingkat mungkin gitu kan. Jadi trik yang pertama yang saya lakukan di tahun 2021 adalah, yang mungkin ya bisa digunakan oleh teman-teman semuanya, adalah dengan melihat pertanyaannya secara langsung gitu ya. Jadi pertanyaan nomor 1 apa nih pertanyaannya gitu. Nah untuk yang kedua, tips yang kedua yang saya lakukan adalah saya melihat scanning pilihan jawabannya A, B, C, D, E ya sampai akhir, dengan melihat angka-angka yang muncul di pilihan gandanya. Kira-kira angka-angka ini ada nggak ya di teksnya, misalnya kayak 2,7%, ternyata ada nih di teks. Kemudian ada angka 63, oh ternyata ada juga di teksnya. Nah gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin, seminimal mungkin kita tidak perlu membaca seluruh teksnya ini ya, tapi kita bisa langsung mengeliminasi dengan cara melihat pertanyaan dan men-scanning angka-angka
yang ada di pilihan ganda dan kita sesuaikan dengan teksnya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaannya adalah pernyataan yang kurang tepat berdasarkan paragraf pertama adalah, jadi kita harus mencari pernyataan yang tidak sesuai dengan paragraf yang ada di atas. Kira-kira dari A, B, C, D, E ini yang tidak dimention ataupun yang tidak sesuai dengan teks yang mana gitu kan. Kita lihat dulu yang A. Yang A adalah Indonesia adalah negara yang cukup berbahaya dalam berinternet. Apakah ini benar? Kita lihat ya. Indonesia menempati posisi ke-39 di dunia sebagai negara berbahaya dalam menjelajah internet pada 2019. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Indonesia posisinya di 39 ya di dunia dengan ranking tertinggi gitu loh. Jadi berarti kita bisa melogikakan posisi ranking 1, ranking 2 itu udah paling tinggi yang sangat berbahayalah dalam menjelajah internet. Dan anggap saja di dunia ini ada banyak sekali negara, ya mungkin ada lebih dari 100 negara di dunia, dan Indonesia itu ada di posisi ke-39. Artinya Indonesia ya bisa dikatakan cukup berbahaya lah dalam berinternet. Jadi untuk jawaban nomor A kita bisa eliminasi dulu karena memang kemungkinan besar untuk jawaban nomor A ini sesuai dengan di teksnya. Karena kan pertanyaannya adalah kita harus mencari yang kurang tepat, ya kan? Kemudian yang B, jumlah virus web negara meningkat sebanyak 2,7% dari periode sebelumnya. Virus web negara meningkat sebanyak 2,7%. Di sini ada angka 2,7. Kita lihat di sini ya. Ada 2,7. Kita lihat redaksi kalimatnya. Jumlah deteksi ancaman virus web negara ini menurun 2,7%. Sedangkan di B-nya itu meningkat gitu. Mungkin ini bisa kita klaim ataupun bisa kita simpulkan memiliki indikasi ketidaksesuaian dengan isi teks. Oke, kita keep dulu yang B ya. Kita lihat yang C. Indonesia berada di posisi ke-63 sebagai negara dengan ancaman virus lokal tertinggi. Oke, kita lihat angka 63 ada di sini. Kalimatnya adalah dalam kategori ancaman lokal Indonesia berada di posisi ke-63. Nah, jadi yang C ini sesuai ya teman-teman, karena di sini dikatakan bahwa Indonesia ada di posisi ke-63 sebagai negara dengan ancaman virus lokal tertinggi. Sama persis ya kalimatnya. Berarti yang C tidak sesuai. Oke, kemudian yang C berarti sesuai dengan teks. Artinya yang C tidak bukan jawaban dari pertanyaan yang diminta. Kemudian yang D, jumlah deteksi ancaman virus web itu di Indonesia terjadi penurunan. Jumlah deteksi ancaman virus web di Indonesia terjadi penurunan. Nah, kalau ini kan sepertinya sesuai ya dengan kalimat sebelumnya, jumlah deteksi ancaman virus web negara ini menurun 2,7%, artinya terjadi penurunan ya kan. Nah, berarti jawaban yang D ini juga sesuai dengan teksnya. Kemudian yang E, jumlah ancaman virus lokal di Indonesia menurun 7,5% dibandingkan 2018. 7,5% ada di sini. Kalimatnya adalah jumlah ancaman lokal telah menurun 7,5% dibandingkan 2018. Jadi yang E juga ada nih di teks teman-teman ya. Jadi untuk jawaban yang sesuai dengan permintaan pertanyaannya, yang kurang tepat ataupun yang tidak sesuai dengan teks adalah jawaban yang B, yaitu jumlah virus web meningkat sebanyak 2,7% dari periode sebelumnya. Jadi gitu ya teman-teman untuk menjawab soal nomor 1 ini. Gimana kira-kira sudah mulai pusing atau masih biasa aja nih teman-teman? Nah, saya harap bentuk-bentuk soal seperti ini sudah bisa dipelajari sedari dini ya teman-teman. Kemudian kita langsung masuk ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu tentang permisalan. Ada kata-kata jika, teksnya masih sama dan grafiknya masih sama. Pertanyaannya adalah, jika Indonesia menempati negara ke-12 di dunia sebagai negara paling berbahaya dalam menjelajah internet, maka pernyataan yang paling mungkin adalah, nah, jadi di sini kita diminta untuk berandai-andai ini teman-teman sesuai dengan teks dan juga grafik yang sudah tertera. Jadi otomatis kalau di sini berandai-andai artinya kita perlu untuk menajamkan logika kita.
Oke ya. Nah, di sini dikatakan bahwa jika Indonesia menempati negara ke-12 ya dengan sebagai negara paling berbahaya. Oke, kalau misalnya kita lihat di atas di teksnya, Indonesia kan di posisi ke-39 ya. Nah, sedangkan di soalnya itu Indonesia diminta kita untuk mengandaikan berada di posisi ke-12-nya. Logikanya adalah kalau dia sudah di posisi tertinggi atau sudah masuk ke posisi ke-12, otomatis dia semakin berbahaya dong dalam menjelajah internet. Logikanya kan seperti itu. Tapi kita cek dulu di pilihan gandanya ya. A. Jumlah deteksi ancaman virus di Indonesia berada di angka 2,7%. 2,7% ada yang memang disebutkan di teks ya di sini. Tapi di teksnya dikatakan bahwa jumlah deteksi ancaman virus web menurun 2,7%, bukan di angka 2,7%. Artinya kalau misalnya kita lihat dari soal kan berada di angka 2,7%, tapi dari seluruh teks ini tidak disebutkan bahwa sebetulnya Indonesia itu sudah berada di posisi persentase yang berapa gitu. Tapi kalau kita lihat dari grafiknya, Indonesia di tahun 2018 itu 63,5% untuk ancaman virus dan 2019 itu 56,3%, artinya kan menurun ya, tapi tidak dikatakan di angka 2,7%. Kalau 2,7% artinya kan ada di bawah dan itu bisa dikatakan tidak berbahaya dong, jadi tidak make sense, tidak masuk logikanya dengan urutan dia yang ke-12 yang seharusnya dia lebih berbahaya, seperti itu. Berarti yang A salah ya, kita eliminasi. Kemudian yang B, jumlah ancaman lokal di Indonesia berada di angka 7,5%. Sama seperti yang A, 7,5-nya disebutkan, tapi disebutkan di sini jumlah ancaman lokal di Indonesia itu telah menurun 7,5%, bukan di angka persentase 7,5%-nya. Jadi karena memang tidak ada disebutkan secara rigid di teks dan juga di grafik, maka yang B juga kita eliminasi. Kemudian yang C, jumlah deteksi ancaman virus web meningkat 7,5% dari periode sebelumnya. Nah, ini ada ya kalimatnya ya, 7,5%, tapi kita baca dengan sangat hati-hati. Jumlah ancaman lokal telah menurun 7,5%. Oke, sedangkan di sini yang dibilang adalah deteksi ancaman virus web. Jadi ingat, di dalam teks ini dijelaskan ancaman virus itu ada dua, ada ancaman virus web dan ancaman yang sifatnya lokal gitu. Yang dijelaskan di sini adalah ancaman virus web. Nah, ancaman virus web ini berarti kan ada di kalimat sebelumnya ya, jumlah deteksi ancaman virus web negara ini menurun 2,7%. Oke, logikanya adalah kalau di saat ini posisinya di posisi ke-39 dan kondisinya adalah menurun 2,7%, berarti logikanya kalau di atas posisi 39 atau kalau Indonesia berada di posisi ke-12, otomatis ancaman virus webnya itu kan meningkat. Otomatis bisa saja meningkat di atas 2,7% ini, bisa jadi 3,5 atau 5, sekian ya kan. Intinya yang pilihan C ini bisa dijadikan salah satu opsi bahwa ini sesuai dengan logika dari posisi Indonesia di ranking ke-12 gitu. Jadi kita keep dulu. Kemudian yang D, jumlah ancaman lokal virus di Indonesia lebih tinggi dari jumlah deteksi ancaman virus web. Di sini juga tidak dikatakan teman-teman angka ataupun jumlah ancaman virusnya itu secara rigid, hanya dikatakan persennya saja, kemudian persentasenya, kemudian peringkat 63, tidak dikatakan secara rigid jumlah ancaman-ancaman yang ada gitu. Jadi yang untuk D ini kita juga bisa eliminasi ya teman-teman. Kemudian yang E, jumlah deteksi ancaman virus web di Indonesia menurun 2,7%. Nah, ini ada kalimatnya teman-teman yang ini. Jumlah deteksi ancaman virus web negara ini menurun 2,7%. Jadi yang E ini sesuai dengan teks. Oke, tapi hati-hati jangan terjebak. Yang E ini posisinya adalah Indonesia ketika di posisi ke-39. Jadi kalimat
pilihan yang E ini sesuai dengan teks yang ada disebutkan di atas, itu sejalan dengan posisi Indonesia yang berada di ranking ke-39 ya, bukan di ranking ke-12. Jadi untuk statement yang E ini salah, tidak sesuai dengan permintaan dari pertanyaan. Bahkan yang ini cocoknya adalah yang sesuai dengan posisi ke-39, bukan posisi ke-12. Maka untuk A, B, D, E itu eliminasi semuanya salah. Kemungkinan yang paling tepat dan jawaban yang saat ini paling tepat sesuai dengan logika adalah C, yaitu jumlah deteksi ancaman virus web meningkat 7,5% dari periode sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kalau di posisi 39 kan ancaman virusnya menurun. Kalau dia semakin tinggi, otomatis ancaman virusnya juga semakin meningkat, ya kan? Persentasenya itu terserah, yang penting di atas 2,7% gitu teman-teman. Nah, gimana? Sudah mulai panas teman-teman semuanya? Jadi logika-logika seperti itu yang dimainkan saat kita mengikuti tes SKB dosen, dan itu memang salah satu salah satu hal yang tidak saya temukan ketika saya pelajari contoh-contoh soal di tahun 2021 lalu. Jadi on the spot aja gitu mendapatkan soal seperti ini, dan terkaget-kaget gitu ya, soal-soalnya ternyata panjang, dan ternyata untuk menalarkan pertanyaan-pertanyaan ini memang harus menggunakan logika yang lumayan tajam gitu teman-teman. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk dari soal-soal yang sifatnya adalah penalaran dan pemecahan masalah. Oke, kemudian teman-teman semuanya, ini untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 sama, kita masih menggunakan satu teks dan juga satu grafik. Soalnya adalah simpulan yang tepat berdasarkan paragraf pertama adalah, jadi kita harus mencari dari A, B, C, D, E ini kira-kira yang paling tepat, yang paling sesuai dengan teks di atas adalah yang mana nih gitu ya. Apakah A, Indonesia cukup berkembang dalam mengatasi virus cyber? Kalau kita lihat ya, kalimat ini secara mutlak tidak disebutkan ya di teksnya, nggak dibilang kalau Indonesia itu sangat berkembang dalam mengatasi virus cyber, tapi kita bisa memaknai dari kalimat-kalimat ini teman-teman. Jumlah deteksi ancaman virus web negara ini menurun 2,7%. Kemudian dalam kategori ancaman lokal, Indonesia berada di posisi ke-63. Jumlah ancaman lokal telah menurun 7,5%. Ada kata-kata menurun di sini ya. Ada kata-kata menurun, artinya kalau persentasenya menurun, bisa jadi cara mengatasi virus cyber itu tuh sangat berkembang, sangat bagus, progresnya sangat baik. Jadi untuk jawaban yang A itu kita keep dulu karena memang untuk logikanya masuk ya, sesuai dengan isi teksnya. Kemudian yang B, Indonesia adalah negara dengan ancaman virus cyber tertinggi di dunia. Kalau dibilang tertinggi, enggak ya teman-teman, karena kan posisinya masih ke-39 ya kan. Kalau tertinggi itu posisinya posisi ke-1 atau posisi ke-3 besar, ranking 3 besar gitu. Jadi yang untuk yang B otomatis itu salah. Nah, kemudian kita lihat juga nih untuk yang C, Indonesia adalah satu-satunya negara dengan ancaman virus cyber terendah di dunia. Ini salah ya teman-teman. Kenapa? Karena ini kan dikatakan di posisi ke-39, artinya ada banyak negara lain dong di bawah Indonesia, ya kan? Jadi Indonesia itu bukan ancaman virus, bukan dengan negara ancaman virus cyber terendah, nggak sesuai nih logikanya dan tidak sesuai dengan teks. Di yang C ini kita eliminasi, salah teman-teman. Kemudian yang D, ancaman virus cyber di Indonesia itu mengalami penurunan setiap tahun. Sedangkan kalau di grafiknya itu cuma tahun 2018 dan 2019 nih. Benar bahwa tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan, tapi statement yang si D ini kan katanya setiap tahun. Kalau setiap tahun artinya ada dari tahun berapa itu ya? 2010, 2011, 2012, 2013. Jadi ada banyak tahun sebetulnya yang harus ditunjukkan datanya. Baru kita bisa menyimpulkan apakah terjadi penurunan atau tidak. Maka yang di ini sudah otomatis salah. Jangan terkecoh ya teman-teman. Kemudian yang E, Indonesia adalah negara dengan cukup aman dari virus cyber.
really di sini tidak dikatakan cukup aman, tapi dia di posisi ke-39 dan bisa dikatakan ini masih termasuk kategori berbahaya gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk jawaban dari soal nomor 3 ini yang paling tepat adalah yang A teman-teman ya. Indonesia cukup berkembang dalam mengatasi virus cyber. Kenapa demikian? Karena ada statement di sini bahwa untuk ancaman virus web negara ini menurun ya kan. Kemudian untuk ancaman lokalnya juga menurun. Jadi kalau posisinya seperti ini, persentasenya menurun, bisa jadi Indonesia itu sudah cukup baik nih progresnya dalam mengatasi si virus cyber. Jadi untuk itu jawaban nomor 3 adalah A. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 adalah berikut pernyataan yang benar berdasarkan pada data pada grafik adalah. Oke, kita disuruh baca grafik nih, bukan baca teks lagi, oke ya. Kalau baca di grafik, dia bilang berikut pernyataan yang benar. Berarti kita harus melihat pernyataan A, B, C, D, E ini yang sekiranya sesuai dengan yang ada di grafiknya itu yang mana sih? Gitu. Indonesia adalah negara dengan penurunan ancaman virus cyber tertinggi di ASEAN. Ah, serius? Oke, kita cek satu-satu ya teman-teman. Kalau Vietnam ini 3,2% ya teman-teman, jadi 75,1 dikurangi 71,9, jadi penurunannya itu sebesar 3,2%. Kalau Filipina itu berarti 5,5% ya, 62,4 kurang 56,9. Kalau Indonesia itu 7,2%, 63,5 kurang 56,3. Sedangkan Malaysia itu 4,3%, 56,5 dikurangi 52,2. Kemudian untuk Thailand 5,5%, 57,3 kurangi 51,8. Sedangkan Singapura itu penurunannya terjadi 5,1%, 39,9 dikurangi 34,8. Oke, kita cek satu persatu. Indonesia adalah negara dengan penurunan ancaman virus cyber tertinggi di ASEAN. Kalau kita lihat di teksnya sih iya ya, jadi penurunan yang paling tinggi itu terjadinya di Indonesia. Tapi apakah ini benar teman-teman? Kita keep dulu ya, karena sesuai dengan yang ada di teks. Oke, kemudian yang B, Filipina adalah negara dengan penurunan ancaman virus cyber tertinggi setelah Thailand. Filipina 5,5. Thailand, katanya sih setelah Thailand ya. Tapi kalau dari datanya, justru Filipina ini sama dengan Thailand persentasenya. Jadi yang B otomatis salah teman-teman. Kalau yang C, negara dengan penurunan ancaman cyber tertinggi adalah Indonesia. Nah, kalau dari teks sih benar ya teman-teman, negara dengan penurunan ancaman paling tinggi itu katanya Indonesia nih. Kalau dari persentasenya benar 7,2 ya kan? Jadi kita keep juga nih kemungkinan jawaban yang benar. Kalau yang D, Singapura adalah negara dengan penurunan cyber tertinggi ketiga setelah Thailand dan Filipina. Setelah Thailand dan Filipina. Betul sih memang negara penurunan cyber tertinggi ketiga setelah Thailand dan Filipina, tapi sebetulnya lebih tepatnya adalah setelah Indonesia juga ya. Jadi karena Filipina sama Thailand itu kan persentasenya sama, jadi bisa kita satukan nih persentasenya. Jadi Singapura itu tertinggi ketiga setelah Indonesia, Filipina dan Thailand, yang tepatnya seperti itu. Jadi untuk yang D udah salah lagi nih teman-teman. Kalau yang E, Malaysia adalah negara dengan penurunan cyber paling rendah berdasarkan data. Malaysia adalah negara dengan penurunan cyber paling rendah. Malaysia, enggak ya, yang paling rendah itu adalah Vietnam, bukan Malaysia. Jadi yang D, yang E salah. Nah, ada dua jawaban yang kita keep tadi, yang A dan yang C. Kita lihat dulu yang A ya. Indonesia adalah negara dengan penurunan ancaman virus cyber tertinggi di ASEAN. Kalau kita lihat di teksnya ini benar teman-teman, bahwa Indonesia ini mengalami penurunan yang sangat drastis dan mencapai 7,2%. Tapi apakah tertinggi di ASEAN, teman-teman? Nah, ini jangan terkecoh ya teman-teman. Negara ASEAN yang ditampilkan di sini hanya 6, sedangkan negara ASEAN itu ada berapa? Ada 10 ya. Ada Brunei Darussalam, ada Laos, ada Filipina. Nah, ada Kamboja juga, itu tidak disebutkan di dalam teks. Jadi tidak bisa diklaim kalau di Indonesia ini adalah
negara yang penurunan ancaman virus cyber tertinggi di ASEAN, karena belum disandingkan dengan Laos, belum disandingkan dengan Kamboja, belum disandingkan dengan Brunei Darussalam dan juga Myanmar. Jadi tidak bisa diambil kesimpulan. Jadi untuk yang A jawabannya adalah salah. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah yang C. C, negara dengan penurunan ancaman cyber tertinggi di sesuai dengan teks adalah Indonesia ya, sesuai banget dengan yang ada di teks. Oke, itu aja teman-teman semuanya terkait dengan gambaran soal penalaran dan pemecahan masalah. Apakah sudah tertantang atau merasa mumet nih teman-teman dari soal-soalnya? Semoga dengan adanya soal seperti ini bisa membantu teman-teman untuk bisa belajar lebih giat lagi, dan semoga menjadi rezeki terbaik teman-teman di tahun ini. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.